Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cauan. Mari kita semua bangkit berdiri. Yang belum memberikan salam buat saudara-saudari sebelah kanan kiri bisa menyapa selamat pagi. Terima kasih, mari kita persiapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya saat teduh sejenak, kita mengakui setiap dosa dan kesalahan yang mungkin secara sengaja maupun tidak yang telah kita lakukan, agar sungguh kita boleh layak datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau datang di hadapan-Mu. Kami siap memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami rindu akan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Yang kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita tenangkan hati kita mau angkat pujian, tenang. Kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memberikan penyertaan-Nya di dalam kehidupan kita, dalam segala kondisi kehidupan kita. Nah Bapak Saudara, pada saat yang bersamaan Tuhan juga tahu isi hati kita. Apakah hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, atau kita menjalani hidup seturut dengan keinginan kita sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 mengingatkan kita demikian. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pada saat ini datang ke hadapan Tuhan, kita mengakui segala dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, memberikan pemulihan ketika kami terluka oleh karena kehidupan ini. Bapa, tetapi seringkali kepada Engkau yang sudah begitu mengasihi kami justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah-Mu, sehingga kami menyakiti hati Engkau. Bapa, biarlah Engkau boleh mengampuni setiap daripada kami. Biarlah Engkau Tuhan boleh juga menguduskan kehidupan kami dari hari ke hari, supaya setiap hari kehidupan kami boleh semakin kudus, dan setiap hari juga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu saudara, firman Tuhan juga memberikan kepada kita berita anugerah di dalam Roma. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah memiliki hidup baru dalam Kristus, kita boleh menghidupi kehidupan yang baru ini. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan membacakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita tetap berdiri. Bagi ai-ai asuk-asuk yang kakinya nggak kuat boleh duduk. Ya, yang masih muda-muda kita tetap berdiri. Ya, mari kita bersama-sama kita mau mengucap syukur untuk semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mau bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan. Dalam puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu.
karena cinta Tuhan selalu pada kita dan Dia tidak pernah berubah. Kasih Tuhan senantiasa berada dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masjid. Tuhanlah Kekuatan dan aku, ya gunung lanjutkan bersama-sama. Hanya padamu hatiku percaya dalam benar-benar kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita selalu percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita semuanya. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang terkasih. Ngos-ngosan nggak? Lumayan ya. Udah berumur ngos-ngosan, ya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini disampaikan oleh penginjil Peter dan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus dengan tema murka yang tidak dapat direndahkan. Kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini mengingatkan saya kepada almarhum mama mertua saya. Pada saat dia tahu dia menderita penyakit kanker, mungkin pada saat itu dia tidak terima. Tapi dia selalu minta kekuatan dari Tuhan. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berputus asa. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa jalan kita sebagai anak Tuhan itu selalu rata, tidak pernah ada masalah. Tapi kita yakin dan percaya, jangan sekali-sekali kita menyerah, jangan sekali-sekali kita berputus asa. Karena kita yakin dan percaya, kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan buat kita. Tuhan Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan
berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan selalu ada bagi kita. Asal kita mau percaya, kita setia pada Tuhan. Jangan pernah Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bersatu dalam doa. 我们进入祷告， Bapa kami yang ada dalam surga, 我们在天上的父， hidup kami tidak selalu rata. 我们的生活不是一帆风顺， Seringkali kami mengalami badai kehidupan. 经常我们遇到了暴风雨， Di dalam badai kehidupan tidak jarang kami menjadi putus asa 在暴风雨之中，我们不绝望， karena kami merasa tidak ada lagi jalan keluar. 因为我们知道我们已经没有再有别的东西， Tetapi Engkau selalu memberikan pertolongan-Mu. 因为你时常都在帮助我们。 Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau juga ingin menyertai kami melalui kebenaran firman-Mu. 我们谢谢你今天，因为你要与我们同在， Biarlah Engkau boleh membukakan mata hati dan pikiran kami, 你开我们的心窍， supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman. 好使我们能够明白你的话语。 Terima kasih Bapa. 主啊，谢谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们平安。 Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema murka yang tidak dapat 我们 diredakan. 今天的题目就是不能够医治神的愤怒。 Diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23在列王记下 ayat 1 sampai 23章 3, 第1到第3节 kemudian 25 dan 28. 之后，我们就看25到28节。 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 3 dan 25 sampai 28. 列王记下第23章1到3节，以及第25到28节。 Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membacanya secara bergantian dalam bahasa Indonesia. 我们用印尼文轮流来读。 Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. 传道用单数，你们用双数。 Jadi ayat 3 dan ayat 25 nanti saya bacakan. 但是等一下第3章到28节都是传道来读。 Ya, demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. 并祭司、先知和所有的百姓，无论大小，都一同上耶和华的殿。王就把那耶和华的殿所得的约书念给他们。 Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ayat 25, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia.
Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita mengidentifikasi kasih itu sama dengan pengampunan. 我们常常以爱跟这个kasih dengan pengampunan. 跟那个赦免一样。 Ya. Jadi kalau orang itu mengasihi, maka dia pasti akan mengampuni segala kesalahan. 如果我们认为这个人爱他，他一定会赦免他。 Kalau seseorang itu meminta pengampunan, maka terkadang itu juga membuat kita berpikir, berarti hukuman juga pasti dicabut karena diampuni. 所以我们有时候人家请我们原谅他，那最后我们还是要以爱来跟他同住。 Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam sejarah kehidupan manusia, 如果我们看人的历史上， ya zaman dulu sekali ya, banyak orang itu mereka memberikan sesajen kepada dewa. 以前他们人用一些向神献祭。 Ya kalau misalnya ada gempa bumi, 我们看有时候有地震， mereka berpikir wah ini kayaknya dewa tanah, dewa bumi lagi marah, maka akan diberikan persembahan. 所以有时候我们就好像地神正在生气，我们就来为他献祭。 Kalau gunung api meletus, maka dewa gunung api lagi marah, kita kasih persembahan supaya dia tidak marah lagi. 火山爆发，我们以为山神在生气，我们就来献祭。 Nah, Bapak Saudara, itu adalah konsep manusia di mana kalau misalnya Tuhan sedang marah, kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintahnya, maka Tuhan tidak jadi marah, hukuman dicabut. 所以这是人的原则，认为什么事情、什么神他在发脾气，我们就向他献祭。 Nah, Bapak Saudara, di dalam Alkitab juga ada beberapa kali ketika Tuhan marah, bangsa Israel bertobat dan Tuhan mencabut hukumannya. 对，我们看到以色列民是这样，当他跟神有这样没有一个妥协的时候，神还是能够。 Nah, ini adalah salah satu kejadian ketika Tuhan itu mendatangkan api karena amarahnya kepada orang Israel. 所以我们看到神降火在以色列人当中，因为他们犯罪。 Musa berdoa kepada Tuhan, 所以摩西向神祷告， dan dikatakan padamlah api itu. 所以那个火就熄灭了。 Bapak Saudara, terkadang konsep ini mungkin kita jadikan sebagai patokan ketika kita berbicara mengenai kasih. 所以我们就把这个原则认为，有时候我们将有什么事情就将这个认为这是爱。 Terutama ketika kita berbicara mengenai kasih Allah. 我们有时候常常以神的爱来做。 Ketika ada seorang meminta maaf, kita memaafkan dia. 一个人向我们说道歉，我们就赦免他。 Ketika misalnya ada seorang anak nakal, kita hukum misalnya, Bapak Saudara. 有一个孩子他很顽皮，我们刑罚他。 Lalu kemudian dia menangis minta maaf kepada kita. 所以他在哭泣，就向我们说道歉。 Sebagai orang tua kita tahu bahwa anak ini sudah benar-benar mengakui kesalahannya dan dia mau bertobat. 所以我们做家长的知道他已经向我们说道歉了。 Maka mungkin kita bisa dalam tanda petik mencabut kembali hukuman yang kita 所以可 berikan. 能我们会向他来取消这个刑罚。 Ya, kalau anak itu dikurung di toilet kemudian dia nangis-nangis, Bapak Ibu Saudara. 可能我们把他关在厕所，他正在哭泣。 Biasanya kita bilang 1 jam, tapi mungkin setelah anak itu sudah 10 menit dia sudah mengakui kesalahannya, mungkin kita bisa keluarkan dia dari toilet. 可能我们关在他厕所只要1个小时，但是他在那边哭泣说原谅，那我们可能10分钟就把他放出来了。 Ya tentu kita kasihan juga ya anak kita di toilet lama-lama. 有时候我们还认为非常的可怜，如果孩子在厕所太久。 Nah, ini yang sering kali kita pikirkan, Bapak Saudara. 这是常常我们想到的。 Kalau kita bertobat, terutama di hadapan Tuhan, maka hukuman itu akan diangkat. 所以我们在神的面前，如果我们悔改，那么他的惩罚就要抽掉。 Nah, Bapak Saudara, tetapi kalau kita membaca dalam bagian ini, ternyata kejadian seperti ini tidak selalu demikian. 所以我们看到，我们刚才所读的经文就知道，
一切的事情不是常常这样发生的。 Ketika orang bertobat, belum tentu hukuman itu langsung ditiadakan. 所以那个人在悔改的时候，他的刑罚不是把它做掉。 Bapak Saudara, pada tahun 90 ada seorang bernama Debbie. 在90年代，一个名叫做 Lady 的， Dia menjadi korban penembakan sebuah perampokan. 他是一个被人家枪杀的牺牲者。 Ya, di sebuah restoran di Florida dia ketembak mukanya, Pak Saudara. 在佛罗里达，他被人家枪杀， Nah, dia butuh waktu lama untuk bisa memulihkan kondisi fisik dan juga emosi dia. 所以他需要很长的时间才能够恢复他那正常的那个运作。 Lalu kemudian dia mencari tahu dan dia tahu akhirnya penembak dia namanya Manuel. 所以以后他在调查知道那个枪杀他的人叫做伊玛努尔， Usianya 13 tahun. 他的年龄才13岁。 Nah, maka kemarahannya itu menjadi sebuah simpati untuk Manuel itu. 所以他就产生在他的里面，就对他非常的痛恨。 Setelah dia teliti lagi, ternyata memang si Manuel ini keluarganya itu tidak baik. 所以马努尔他就调查这个马努尔，他的家庭的背景不好， Dia orang tuanya pecandu narkoba, 他的家长贩毒， dia ditinggal di rumah sendirian, 所以他自己只在家里， lingkungannya kurang baik, 所以他的周遭都不很好， maka jadilah dia melakukan hal itu. 所以他就这样发生这样的事情。 Setahun setelah penembakan itu, terjadilah perbincangan antara Debbie dengan Manuel. 所以在这个枪杀1年之后，这雷比跟这个马努尔就有一些冲突。 Nah, saudara, mungkin di dalam pembicaraan mereka ada permintaan maaf, ada pertobatan gitu ya yang ditunjukkan oleh Manuel kepada Debbie. 可能在他们谈话当中，可能这个马努尔有向这个雷比道歉。 Akhirnya Debbie memutuskan untuk memaafkan Manuel dan membiayainya sampai dia bisa lulus di tingkat SMA. 所以这个马努尔就这个雷比就已经赦免了他，以及使他能够读到这个高中。 Nah, ketika kasus ini dimunculkan kembali untuk disidang lagi, Bapak Saudara. 当这个事情又在这个法庭里面提奏的时候， Si Debbie ini dia malah duduk di bangku deretan pendukung daripada si Manuel ini. 所以这个雷比就在这个马努尔的这个来支持他。 Mungkin kita berpikir kalau gitu ya berarti masalah selesai dong Bapak Saudara. 所以认为这样，我们就认为事情这样就完结了。 Korbannya sudah duduk di bangku pendukung. 我们看到这个牺牲的人坐在这个他们的位置上。 Tetapi keputusan hakim adalah bahwa si Manuel tetap di penjara 65 tahun. 所以这个法官就判马努尔要被关65 tahun. 65年。 Bapak Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa permintaan maaf tidak meniadakan hukuman. 所以我们看到道歉已经不能够刑罚不能够逃避。 Ada rekonsiliasi antara korban dan pelaku 我 ini. 们看到这个牺牲者跟那个枪杀的人， Tetapi hukuman yang harus ditanggung itu tetap dijalankan. 我们看到他的法律，他必须照常罚刑。 Nah, perbuatan Manuel memang dimaafkan oleh Debbie. 我们知道马努尔的枪杀事件雷比已经原谅他了， Tetapi hukuman penjara 65 tahun tetap dijalankan. 所以他65年的监禁还是法庭一定要做的。 Nah, Saudara, relasi kita dengan Tuhan pun demikian. 但我们跟神的关系也是这样。 Meski ada pertobatan yang sejati sekalipun, 其实，在我们当中有真诚的那个已经悔改了， tidak selalu serta-merta meniadakan hukuman Tuhan. 但是在不能够就是一直使神的那个这个刑罚就推掉了。 Nah, inilah yang kita baca di dalam bagian ini. 这是我们在这里所读的。 Dan ini juga yang membuat pertobatan Yosia ini menjadi sebuah kisah yang unik, Bapak. 所以我们看到这右西亚这个王，他变成这个事件分得很复杂。 Karena kalau kita membaca Bapak Saudara terutama ayat 4 sampai 24, 如果我们读第4到第24节的话， itu Yosia melakukan perubahan yang sangat besar sekali di Israel, 所 di 以我们 Yehuda. 看到右西亚在
这个以色列他做了很大的事情。 Sebagai seorang raja, dia membawa umat Tuhan yang sudah melenceng itu kembali menjalankan Taurat Tuhan. 所以他是一个神，但是他能够带领他们的这个众百姓来敬拜神。 Dia membawa menghancurkan segala patung dan imam-imam yang menyembah berhala. 所以他就来毁掉那些一些偶像和一些那些祭司们。 Tapi Bapak Saudara, di ayat 26 dikatakan, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya. 但是在26节，神说：“我没有抑制我的愤怒。” Pertobatan yang itu pertobatannya sejati, Bapak Saudara. 其实他们的悔改是真诚的， Alkitab mencatat tidak ada raja yang hidupnya seperti dia. 因为在这个圣经里面讲，没有一个王好像他。 Sampai Alkitab mencatat dia berbalik bertobat dengan segenap jiwanya, segenap kekuatannya sesuai dengan Taurat Musa. 所以他用摩西的律法，就是尽心尽意的来敬拜上帝。 Tetapi karena dosa yang ditimbulkan oleh Manase, maka Tuhan itu tidak mencabut hukumannya. 因为马南西的罪，所以神没有撤弃他的刑罚。 Bapak Saudara, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Manase? 所以我们来看马拿西到底他发生什么事情。 Bapak Saudara, bangsa Israel ada 12 suku, salah satunya itu suku Manase. 所以我们知道以色列有12支派，但是其中一个是马拿西族。 Tapi Manase yang di sini bukan suku Manase, Bapak Saudara. 马拿西这是不是马拿西族？ Tapi dia adalah raja Manase yang memimpin di kerajaan Yehuda. 就是他在犹大，他是马拿西王在那边统管。 Nah, segala kejahatan Raja Manase ini kita bisa lihat di pasal 21. 所以在21章我们可以看到马拿西他所做的一切事情。 Tetapi Alkitab mencatat bahwa Manase dia menyesatkan mereka, yaitu bangsa Israel. 所以我们看到马拿西他已经使这些以色列民他们已经全部都已经混乱了。 Dulu kakeknya Manase ada membangun kuil dan kemudian dihancurkan oleh Yehu dan lain sebagainya. 我们看到马拿西的这个祖宗他有建造这个祭坛偶像，但被耶户所毁掉。 Hizkia juga melakukan perubahan yang besar. 我们看以色列也是这样做。 Nah, semua kuil-kuil yang hancur itu dibangun kembali oleh Manase. 所以一些的祭坛所毁掉的马拿西就把它再恢复过来。 Bahkan dia membangun patung penyembahan berhala di dalam rumah Tuhan. 所以他在神的殿里面已经建筑了这些偶像。 Dia menjadikan anaknya sebagai korban persembahan untuk dewa. 所以他使他的孩子成为一个来敬拜神的。 Dan banyak dosa-dosa besar lainnya yang Manase lakukan di dalam pasal 21 itu, Pak. 所以借助他的孩子的献祭，使马拿西的一些罪能够被撤掉。 Nah, oleh karena itu pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia dalam ayat bagian ini adalah sebuah pembaharuan yang sangat besar sekali. 所以在这里，右西亚所做的右西亚王所做的一切，已经是很大的一个。 Ketika Yosia mendapatkan kitab Taurat itu, dia baca. 所以当右西亚拿到这个耶稣，他的把它念出来， Dikatakan Yosia itu mengoyakkan pakaiannya. 所以他就把他那个撕破。 Artinya itu dia benar-benar sangat menyesal dan dia mau bertobat untuk melakukan perintah Tuhan. 所以他非常后悔，他要再悔改过来。 Bapak Saudara, kalau kita ingat Yehu yang beberapa minggu lalu kita 如果 pelajari, 几个星期我们听到耶户王所做的， dia melakukan reformasi tetapi tidak tuntas. 所以他用这个革命，但是也没有完全的。 Dia menyisakan kuil-kuil tempat-tempat penyembahan berhala supaya posisi politiknya itu bisa kuat. 所以他已经有留下2个的金牛犊，以致使他的那个政治的地位能够保住。 Tapi berbeda dengan Yosia. 但是右西亚不一样， Dia benar-benar membersihkan semua tempat penyembahan berhala. 所以他把一切拜偶像的地方全部把它毁掉。 Dan kalau kita baca itu semua patung-patung dewa dikumpulkan, ada yang ditumbuk sampai dibakar jadi abu terus dibuang ke sungai. 所以他把这些偶像都把它集中起来，把它毁掉，
然后放到海里去。 Bapak Saudara, jadi jika Raja Manasye dicatat sebagai raja yang menyesatkan umat pilihan Tuhan, 如果看到马拿西，他是已经使这个他们的以色列民已经犯罪了。 Yosia adalah raja yang membawa pembaharuan iman 但 kepada 是 umat 我 Tuhan. 们看到约西亚已经使他的民族能够再恢复过来。 Tetapi Bapak Saudara, di tengah-tengah pembaharuan iman yang besar itu dikatakan Tuhan tidak beralih dari murkanya. 所以这个神在约西亚这边他讲虽然他们会改，但是神不能够抑制他的愤怒。 Bapak Saudara, Yosia bertobat. 我们看到约西亚他已经悔改了， Dia mengajak bangsa Israel melakukan hal yang sama. 所以他来邀请以色列民能够一起来敬拜。 Hukuman Tuhan tetap dijalankan, Kamu yaitu bangsa Israel mengalami pembuangan. 所以我们看到以色列民还是被惩罚，以色列民被欺住。 Bapak Saudara, mungkin sekilas kita berpikir kalau gitu untuk apa kita bertobat kalau begitu? 如果我们在想，如果是这样的话，何况我们要来悔改呢？ Kalau kita berpikir tidak bertobat, kita pasti mengalami hukuman. 如果我们没有悔改，一定会受到惩罚。 Tapi ternyata ketika kita bertobat pun hukuman juga tetap jalan dalam bagian ini. 但是当我们悔改之后这个惩罚还是在进行。 Bapak Saudara, kalau kita lihat Bapak Saudara di dalam pasal 22, 如果我们看22节的话， ketika Yosia dia pertama kali menemukan kitab Taurat itu. 我们看22章呢，刚约西亚他在看这个摩西的律法 Ada yang sudah baca Bapak Saudara? 有人读过吗？ Bapak Saudara, niat awal Yosia itu bukan mencari Taurat Tuhan Bapak Saudara. 我们如果看到约西亚，他起初不是找神的律法， Niat awalnya Yosia itu mau memberikan uang kepada pekerja untuk bisa memperbaiki rumah Tuhan. Mungkin ada bagian yang rusak. 如果约西亚是在那个22章里面讲，如果有神的殿有什么东西破坏，要把它修改过来。 Tapi waktu dia memberikan uang untuk pergi ke rumah Tuhan, 当他寄这些钱要到神的殿的时候， kemudian Imam Hilkia itu menemukan Taurat dan diberikan pada Yosia. 所以这个他的有一个祭司已经拿到了这个律法，他就把这个钱给他。 Bapak Saudara, di sini kita bisa melihat 所以从这里我们可以看到， bahwa pertobatan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. 我们知道悔改是神给我们的机会。 Yosia tidak mencari Taurat Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada Yosia. Taurat itu boleh ditemukan tanpa si Yosia itu mencari. 所以虽然约西亚他没有去找这个律法，但是神是显律法给约西亚看。 Dengan kata lain, Tuhanlah yang mencari Yosia, menunjukkan kitab itu kepada Yosia. 所以乃是神显给约西亚来看。 Ini merupakan bagian dari rencana Tuhan supaya Yosia bisa menemukan Taurat dan dia melakukan pertobatan yang sejati. 这是神的计划，使约西亚能够悔改，也能够得到这些律法。 Dan tidak semua orang Bapak Ibu Saudara mendapatkan kesempatan untuk bisa 但是我 bertobat. 们知道，没有很多的人能够得到这样的一个机会。 Nah, sebagai contoh misalnya di dalam perjanjian baru ada Ananias dan Safira. 所以我们在新约看到亚拿尼亚跟撒菲拉， Ya, kita tahu ceritanya bahwa ketika dia berbohong di hadapan Petrus, langsung Alkitab katakan nyawanya putus pada saat itu juga. 所以当他向彼得说谎的时候，他的性命就直接这样毁掉了。 Suami istri melakukan dosa yang sama dan mereka terjadi hal yang sama kepada mereka. 夫妻就是同样的用那个这个贪污的方法，也是死在这样一个这个罪里面。 Jadi pertobatan ini adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk 所以我 bisa 们知道 datang 悔 kembali kepada Dia. 悔改也是神给我们很大的机会。 Nah, Bapak Saudara, dan inilah yang dilakukan oleh Yosia. 这是约西亚所得到的。 Dan Bapak Saudara, ketika kita berbicara mengenai hukuman yang terus berlangsung ini, yang tidak diredakan, 如果我们看到这个刑罚一直在进行，没有移退的， ini adalah bukti juga bahwa Tuhan itu memegang perkataannya. 所以给我们看到神是一个公正的，一直在掌管他的诱法。 Bahwa Tuhan itu bisa dipercaya.
所以我们看到神是可以被信的。 Bapak Saudara, di dalam pasal 21 dikatakan, aku akan membuang sisa milik pusakaku dan menyerahkan mereka kepada tangan musuh mereka. 所以在第21章，神讲我要将他这一切能够来赐给他所要的人。 Artinya Tuhan mau membuang suku Yehuda yang sudah berdosa kepada Tuhan. 所以他将这个犹大的国把它丢掉。 Nah, saudara, ketika kita berpikir tentang janji Tuhan, kita seringkali memikirkan hal-hal yang baik. 如果我们一直在想神跟我们的约，我们一直在想很好的约。 Memang benar bahwa setiap janji Tuhan kepada orang yang percaya kepada Dia itu Tuhan menjanjikan berkat, perlindungan, penyertaan dan lain 本 sebagainya. 来是神给那些相信他的人给他的约，都是给他有很好的一个结果。 Namun ada juga perkataan-perkataan kepada orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang melanggar perjanjian Tuhan, orang-orang yang tidak mau turut hidup sesuai dengan 但 kebenaran 是 Tuhan. 他也给那些不遵守他的诫命、不守他的命令的，他也给他们这样的惩罚。 Yaitu bahwa Tuhan akan memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar. 所以神要给他们凡犯他这些规条的，要给他们惩罚。 Di sini kita melihat juga bahwa Tuhan tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. 所以我们看到神他自己不要被人家来愚弄， Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita. 所以神已经给我们这么多的恩典。 Tetapi seringkali kita salah menggunakan, meresponi anugerah yang Tuhan 很 berikan. 多的时候，我们回应已经用错的方式来回应他。 Ketika kita mendapatkan berkat anugerah Tuhan, kita berpikir, oh saya berbuat dosa tidak apa-apa, Tuhan bisa mengampuni 所 kok. 以认为我已经得到了神的恩典，可能我有犯罪，神还会赦免我。 Kalau nanti saya melakukan dosa ini, ya sekarang dia menguntungkan saya, nanti saya ke gereja, saya minta ampun sama Tuhan. 可能现在我这样做以后，我来教会的时候，我会向他来道歉。 Lalu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu bukan tiket untuk kita bisa berdosa. 所以神给我们的恩典，不是我们能够得到一张能够悔改的这个票。 Artinya bukan sebuah tiket bahwa kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan, nanti kita tinggal minta ampun, Tuhan akan ampuni. 所以我们认为有一张票，有时候我们已经犯罪，向神悔改，他会来赦免我们。 Tetapi anugerah Tuhan itu sebenarnya adalah tiket supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. 所以他给我们这张票是要叫我们能够常常在他的面前祷告。 Bapak saudara, ketika manusia berdosa, manusia terpisah dari Allah. 因为神犯罪跟神离得很远， Manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. 已经不能够来到神的面前。 Semua yang dilakukannya adalah dosa, dosa, dan dosa. 一切我们所做的都是罪。 Tapi karena ada anugerah Tuhan, maka manusia bisa datang kepada Tuhan. 所以因为有神的恩典，所以我们才能够来到神的面前。 Oleh karena itu, Bapak Saudara, seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. 所以我们已经有得到神的恩典，我们必须要遵行神的命令。 Karena kita sudah memiliki satu tiket untuk kita bisa datang ke hadapan Tuhan. 所以我们已经有一张票，能够来到神的面前向他祷告。 Bapak Saudara, penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa 我 Israel 们看到神对以色列民的惩罚， itu adalah bukti kasihnya juga kepada bangsa Israel. 也是对神对他们的爱。 Di tengah penghukuman yang bangsa Israel alami, 所以当以色列他们承受这些刑罚的时候， masih ada nabi-nabi yang Tuhan bangkitkan untuk bisa mengatakan nubuatan akan restorasi. 所以还是有一些的祭司能够起来，能够来跟他们讲，还有一些叫做我们讲可以投诉的。 Ya, ada Nabi Yesaya, Yeremia, Daniel, dan lain sebagainya. 所以我们看到有以赛亚先知，还有耶利米。 Bapak Saudara, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu pasti akan menepati janji. 所以给我们知道，神他一定能够持守他的约。 Bapak Saudara, ada kisah tentang seorang anak bernama Corner Hanifin. 有一个孩子叫做哥纳哈利宾， Dia punya seorang sahabat baik namanya Francis.
他有一个很好的朋友叫做弗兰基斯 Pada satu hari mereka sedang pergi berdua. 有一天他们两个一同出去的时候， Nah, tetapi ketika pulang Bapak Ibu Saudara, 当他们回来， si Francis ini dia menyetir di dalam keadaan yang mabuk. 所以这个弗兰基斯他正在驾驶，但是他在犯罪当中， Sehingga singkat cerita kecelakaan dan Hanifin pun meninggal. Bapak. 所以就引起了车祸，这个阿里宾就去世了。 Sorry, maaf. Bapak Saudara sekalian, kemudian si pelaku ini dia itu divonis 3,5 tahun penjara. 所以这个他这个车夫被判3年半的徒刑。 Tetapi ayah daripada korban ini berkata bahwa anakku ingin engkau hidup. 所以这个死去的父亲他说，他要给这个车夫能够有一个能够再活下去。 Maka kamu harus hidup dengan benar. 所以你必须要活活的好下来。 Bapak Saudara, itu adalah pengampunan yang diberikan. 这是这个他父亲给他的那种这个赦免， Kasih daripada ayah ini ditunjukkan. 所以给他知道这个父亲的爱表明出来。 Pengampunan juga diberikan. 我们看到他赦免也这样显出来， Tetapi vonis penjara keadilan itu tetap dijalankan. 所以我们看到法官他所做的刑法还是一直要行。 Bapak Saudara, Tuhan pun melakukan hal yang sama. 所以我们看到神对我们也是这样， Ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, 在我们在神的面前犯罪的时候， Tuhan mengampuni kita. 虽然神赦免了我们， Tapi bukan berarti hukuman maut itu Tuhan tiadakan atau Tuhan cancel. 但是不是那些刑法神把它毁掉。 Tapi Yesus Kristuslah dia yang menanggungnya. 这是耶稣基督他自己来为我们承担， Hukuman atas dosa ditanggungkan pada Yesus supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. 所以我们所做的一切就是耶稣来为我们承担，所以我们才能够被赦免。 Kita mendapatkan pengampunan 我 daripada 们 Tuhan. 我们从神那边得到这个赦免， Kita juga dilepaskan dari hukuman. 我们已经从罪得到释放， Karena Yesus mau menanggungnya untuk kita. 因为耶稣要承担我们的罪。 Bapak Saudara, kalau saya tanya mana yang lebih menakutkan bagi kita? 所以我们如果问哪一个是最恐怖的， Hukuman yang Tuhan berikan atas dosa kita, 或者是神所给我们的那个刑法， atau Tuhan tidak peduli dengan kita dan membiarkan kita mengalami penghukuman yang 或 kekal. 者是神不要再还我们使我们得到这个永久的刑罚。 Oleh karena itu Bapak Saudara, apa yang perlu kita lakukan? 所以我们必须要怎么行？ Bapak Saudara, kita perlu untuk bisa peka terhadap dosa. 所以我们必须对罪要很有敏感。 Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. 我们知道神不会被捉弄的。 Kalau kita melakukan dosa, ada hukumannya. 如果我们已经犯罪，我们有他的惩罚。 Dan dia juga ingin kita bisa memiliki hidup yang semakin serupa dengan dia. 但是他要我们要有更像他那种生活的状况。 Jadi kita harus bisa memiliki hidup yang peka terhadap dosa dan menjauhi dosa. 所以我们必须要对罪有很大的敏感，能够来避免这些罪恶。 Kita bisa menjauhi dosa dengan cara kita semakin mendekat kepada Tuhan. 所以我们能够来远离罪恶，我们越来亲近我们的上帝， Kita semakin dekat kepada firman Tuhan. 我们越亲近神的话， Kita semakin menjaga relasi kita dengan Tuhan. 所以我们就跟神的关系越来越好， Dan juga kita menjalankan firman Tuhan yang sudah kita pelajari. 所以我们就能够行神要我们行出来的一些道。 Misalnya sebagai orang tua di rumah, Saudara. 所以我们知道家长在家里， Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? 是不是我们已经完成了神的命令？ Tuhan memberikan perintah supaya kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita. 所以神要我们将神的命令来教我们的孩子， Apakah itu sudah kita lakukan, Bapak? 我们是不是已经把它行出来了？ Tahu di dalam relasi suami istri, 有时候在我们的夫妻之间， Tuhan berkata kepada suami mengasihi istri, demikian juga istri menghormati suami. 所以神对丈夫说要
这个爱妻子，妻子要尊重丈夫， Apakah itu sudah kita lakukan? 是不是我们已经行了呀？ Sebagai anak, Bapak Saudara. 如果是孩子的话， Apakah kita sudah menghormati orang tua kita sebagaimana seharusnya? 我们是不是已经尊敬我们的长辈？ Dan Bapak Saudara, ketika kita ada di dalam masyarakat Indonesia ini, 如果我们在这个印尼的社会里面， apakah kita sudah menjadi terang dan garam? 我们是不是成为光，成为盐， Atau kita sama seperti orang-orang lainnya? 而是我们跟他们一样？ Lalu Saudara, mungkin kita bisa merenungkan hal-hal ini, 所以我们这一些事情，我们可以自己来默想， sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita yang seturut dengan kebenaran firman. 所以我们能够一致在神的这计划里面，我们怎么样去行？ Amin. Mari kita berdoa. 我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， kami mengucap syukur 我们向你感恩， karena firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami 因为你的话在激励我们。 bahwa meskipun ketika kami bertobat di hadapan-Mu 虽然我们在你面前已经悔改了， dan hukuman tetap dijalankan, 但我们知道你的刑罚一直在行， itu adalah bentuk kasih-Mu 这 kepada 是 kami 这是你对我们的爱， yang mengingatkan kami supaya kami tidak bermain-main dengan Nih. dosa, 是我们能够更加的明白，我们不能够跟罪来这个妥协。 itu adalah bukti kasih-Mu yang mengingatkan kami supaya kami bisa memiliki hidup yang peka terhadap dosa dan menjauhi 所以 dosa. 这是你对我们的爱，使我们能够对罪有很大的敏感。 Bapa, biarlah Engkau boleh mengampuni kami dan memberikan kami kekuatan 主啊，你能够来饶恕我们，使我们有更大的力量， supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu dan semakin menjauhi kehidupan yang 好 berdosa. 叫我们能够更这个生活更像你，来远离这些罪恶。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Guru Injil Peter dan juga sudah diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Mari kita akan bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Hari ini hanya satu kali persembahan untuk kas gereja saja. Kita angkat pujian, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
berdiri. Bersyukur betapa kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa. Kami datang dengan limpah syukur, dengan terima kasih, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan sudah menyertai langkah perjalanan kami hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang di dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, dan kami boleh dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk tidak bermain-main dengan dosa, karena pasti ada hukuman bagi kami. Tuhan mampukan kami untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, untuk terus hidup di dalam roh, di dalam pimpinanmu, sehingga kami terus menghargai akan pengorbanan Kristus Yesus yang sangat mahal bagi kami, untuk tidak bermain-main dengan dosa sekali lagi, untuk kami menjauhi dosa, untuk kami terus mengingat akan kemurahan dan anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih. Saat ini kami datang tidak dengan tangan hampa, tetapi kami membawa korban syukur kami berupa persembahan kami. Tuhan, terimalah, pakailah persembahan ini untuk dipakai sebagai alat di tangan Tuhan melalui gereja kami, untuk terus memperkatakan firman Tuhan, untuk terus menyebarkan akan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum percaya, dan terus untuk membina pertumbuhan iman jemaat-Mu melalui gereja kami, bahkan melalui pos-pos PI yang ada di bawah naungan gereja kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkatilah persembahan kami, berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan berdoa untuk dua pokok syafaat kita. Pertama, kita berdoa untuk pemilu tahun depan 2024, supaya bangsa Indonesia semakin dewasa di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pemilu tahun depan 2024 bisa berjalan dengan suasana damai. Kita berdoa untuk proses penjaringan calon presiden dan calon wakil presiden yang saat ini sedang berproses. Kita berdoa sampai nanti bulan Oktober akan ditetapkan capres dan cawapres. Kita berdoa supaya calon-calon yang terpilih nanti sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, calon-calon yang benar-benar mementingkan akan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita berdoa supaya Tuhan turut campur tangan sehingga pemimpin yang terpilih di dalam pemilu tahun depan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemilu tahun depan, tahun 2024, supaya nanti boleh terpilih pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya pemilu boleh berlangsung dengan damai, dengan sejuk, dan banyak masyarakat bangsa kami semakin dewasa di dalam menyikapi akan proses pemilihan. Kami berdoa untuk penjaringan calon presiden dan calon wakil presiden, supaya boleh terjaring pemimpin, calon-calon pemimpin yang dapat mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka boleh berdedikasi untuk memajukan akan kesejahteraan umum, memajukan negeri ini. Kami pada akhirnya memohon pimpinan-Mu untuk bangsa dan negara kami, supaya pemilu boleh berlangsung dengan aman, dengan lancar, sehingga nama Tuhan terus dapat dipermuliakan. Kami anak-anak-Mu dapat bebas beribadah dan terus menerus mengabarkan Injil Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami serahkan sepenuhnya pemilu tahun 2024 tahun depan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk rencana renovasi dan juga pembangunan gereja kita di sini. Kita doakan untuk proses perizinan pembangunan tempat ibadah gedung gereja di Cengkareng, di tempat kita saat ini. Juga untuk pos PI kita yang di Sepatan. Kita berdoa untuk semua proses detail supaya semua rencana-rencana pelaksanaan juga dapat terlaksana dengan baik. Kita berdoa untuk semua anggota tim yang memproses semua perizinan, pemerintahan setempat juga boleh dapat Tuhan pakai supaya dapat memperlancar perizinan pembangunan gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semua proses rencana untuk renovasi dan pembangunan gereja kami di tempat ini dan juga pos PI yang ada di Sepatan. Tuhan menolong, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang campur tangan di dalam setiap proses supaya kami dapat menjalankan akan proses renovasi dan pembangunan dengan lancar, sehingga kami dapat menambah ruang yang baik dan cukup untuk jemaat boleh beribadah, semakin menampung banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, semakin dapat menampung banyak jiwa yang boleh dibina untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga pemerintah setempat yang memproses perizinan pembangunan gedung gereja kami. Tuhan yang lunakkan hati mereka, Tuhan yang pakai mereka supaya dapat memperlancar akan proses perizinan pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur sekali lagi untuk pimpinanmu, penyertaanmu, memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah dan kami boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus bimbing kami supaya kami boleh hidup di dalam roh, kami menghidupi firman-Mu, kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tuntunlah, bimbinglah kami ketika kami berjalan di lembah kekelaman. Tuhan menemani kami ketika kami bersuka cita, kegirangan, Tuhan juga yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Solo. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke hadirat Tuhan yang kudus dan kita memohon berkat Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan boleh turun atas kita semua melalui doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus yang sudah menganugerahkan hidup yang kekal kepadamu, anugerah yang besar, kiranya diresponi dalam hidupmu untuk peka terhadap dosa, menjauhkan dosa, dan melaksanakan perintah Tuhan sepanjang umur hidupmu dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Pembacaan Alkitab kita di bulan Agustus ini sudah mengakhiri kitab Dua Raja-Raja, ya. Kita bersyukur kita boleh dipimpin untuk semakin setia untuk membaca firman Tuhan. Tidak mungkin iman kita bisa bertumbuh, rohani kita bisa sehat tanpa kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jikalau saudara setia membaca firman Tuhan dari kitab Dua Raja-Raja, firman Tuhan setiap minggu yang disampaikan akan lebih mudah untuk dimengerti oleh saudara sekalian. Ketika saudara mendengar nama Yehu, siapa tuh Yehu? Ya, tidak akan segera saudara pahami kalau saudara tidak membacanya. Siapa Hizkia? Ya, siapa raja-raja yang ada di Israel? Kalau saudara tidak membaca, saudara akan lebih sulit untuk memahaminya. Oleh sebab itu, setialah membaca firman Tuhan. Dan nanti di bulan September kita akan masuk ke pembacaan Alkitab bagian kitab Yohanes. Dan nanti juga tema-tema khotbah yang disampaikan diambil dari kitab Yohanes, kitab Injil Yohanes. Diharapkan saudara sekalian boleh setia membacanya, dan dari kitab Yohanes ini kita akan diajak memahami lebih dalam lagi siapakah Kristus. Saat ini banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan hal yang salah tentang siapakah Kristus. Mungkin saudara sudah mendapatkannya kiriman WA ya di YouTube, ada pendeta yang mengajarkan tentang Kristus ternyata berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam kitab suci. Kita boleh membacanya dengan setia sehingga kita boleh memiliki pemahaman yang semakin benar dan semakin tepat, ya. Setialah membaca firman Tuhan, karena dengan kesetiaan membaca firman Tuhan kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan melihat beberapa warta gereja, dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Kita dapat menggunakan kutipan ayat-ayat Alkitab untuk membuat hidup kita terus maju ketika kita merasa ingin menyerah. Firman Tuhan terbukti dapat memotivasi kita untuk hidup dengan benar. Firman-Nya mengingatkan kita bahwa Ia selalu menyertai kita. Pembacaan Alkitab minggu ini memasuki 2 Raja-Raja 24-25. Dengan kita setia membacanya, maka semakin kita mengenal apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan bagi kita. Persekutuan Usia Indah, Selasa 29 Agustus pukul 5 sore. Acara Pekan Hut dengan tema Hidup yang Berbuah yang diambil dari Filipi 1 ayat 20-22a. Disampaikan oleh Pendeta Robin Simanjuntak. Kita akan merayakan Jemaat Lansia yang berulang tahun dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Jangan lewatkan Pekan Hut Usia Indah ya. Pernikahan sebagai bentuk penyatuan dua orang menjadi satu. Prakarsa yang datang dari inisiatif Allah yang akan menyatukan pasangan-pasangan ini dalam pemberkatan nikah yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Mari kita saksikan slide berikut ini. Yang pertama, Saudara Yohanes dan Saudari Deviana Lorenzi. Sabtu 2 September pukul 10 pagi di GBJ Cengkareng. Yang kedua, Guru Injil Peter Faran dan Saudari Karisa Kristianti Putri. Sabtu 9 September pukul 10 pagi di GKYP. Yang ketiga, Saudara Otniel Nathanael Setiawan dan Saudari Reina Arfa
Irfanli, Sabtu 16 September pukul 1 siang di GKBJ Cengkareng. Ilustrasi cincin pernikahan yang bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagai lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Mari kita doakan untuk pasangan mempelai yang akan diberkati, supaya meneladani kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga dengan mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Berpegang teguh membawa pernikahan sampai akhir. Perjalanan hidup keluarga Kristen ternyata tidaklah selalu mulus. Seringkali mengalami banyak masalah dan pergumulan. Pernahkah terlintas oleh kita mengapa hal tersebut dapat terjadi di tengah keluarga Kristen yang seharusnya hidup menjadi teladan? Tuhan adalah kasih, adalah modal dan model bagi kita. Pernahkah anak-anak kita mendengar dari papa dan mama berbicara tentang kasih Tuhan? Namun, apakah kita pernah memikirkan tentang kasih Tuhan di tengah keluarga? Ketika orang tua sering membagikan pengalaman kasih Tuhan di dalam keluarga, segala masalah ataupun pergumulan akan lebih mudah dihadapi bersama, tentunya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Faith at Home dengan tema mengalami kasih Tuhan dalam keluarga yang akan diadakan pada Jumat 15 September pukul 7 malam di GKBJ Cengkareng. Disampaikan oleh Pendeta Johannes Lee Han Ing. Bagaimanakah kasih saya terhadap keluarga saat ini? Semakin bertumbuhkah atau semakin memudar? Pastikan Bapak Ibu bergabung ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, diingatkan bahwa minggu depan kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai peringatan kita mengenang kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya menebus kita orang yang berdosa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus dan mempersiapkan persembahan terbaik kita bagi Dia. Sekian informasi Warta Minggu ini. Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara sekalian, ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Pui Jin Po. Ini papa dari Bapak Pui Jan Bun dan Bapak mertua dari Ibu Lee Jan Kim, yang saat ini keluarga sudah berangkat ke Pontianak. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi setiap anggota keluarga yang ditinggalkan, dan juga kita doakan proses ibadah penghiburan dan pemakaman, kita doakan boleh berjalan dengan baik ya. Nanti kita boleh mengucapkan rasa duka cita kita dengan mungkin mengirimkan WhatsApp, ataupun nanti kalau kita bertemu boleh mengungkapkan rasa duka cita kita kepada saudara Jan Bun dan juga saudari Jan Kim. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini anak-anak remaja akan berangkat ke Tanjung Kait, ke pos Tanjung Kait. Di sana mereka ada melaksanakan pemeriksaan check up ya. Kita doakan supaya anak-anak diberikan hati yang melayani dan boleh melayani orang-orang yang sedang berobat ini dengan sebaik-baiknya. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendaftarkan diri mengikuti Pekan HUT hari Selasa 29 Agustus, kita melaksanakan Pekan HUT Lansia ini, kebaktian usia indah ini di Taman Mini Indonesia Indah. Diharapkan saudara sekalian yang mendaftarkan berkumpul di gereja jam 7 pagi dan setengah 8 kita akan berangkat tepat waktunya ya. Dan diharapkan juga saudara sekalian jangan membawa makanan karena makanan sudah disediakan, ada yang mendukung. Boleh bawa minum lah ya, minum. Di sana juga ada yang jual minuman juga sebenarnya ya. Kita boleh mempersiapkan dan kita doakan supaya Pekan HUT ini para mereka yang sudah memasuki usia indah ini boleh bersekutu bersama, boleh bergembira bersama dan boleh merayakan ulang tahun bersama-sama ya. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Rinawati. Kita akan mengakhiri ibadah kita angkat pujian segala puji syukur. Kita akan satu kali, yang kedua kali kita boleh bersalam-salaman dengan saudara-saudari kita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan,
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang bertugas kita mau berdoa bersama.